Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nadila Fibrianti dengan NIM F1C220018, Azmi Azhara dengan NIM F1C220019, dan Adinda Usman dengan NIM F1C220020. Di sini kami akan menjelaskan sebuah program tentang menghitung IP semester 1. Baiklah, kita mulai. Program menghitung IP semester 1. Program ini digunakan untuk menghitung IP semester 1. Oke, yang pertama input data mahasiswa. Nama sama dengan input nama. NIM sama dengan input NIM. J sama dengan input jurusan. PA sama dengan input dosen PA. S sama dengan input semester. SKS sama dengan input jumlah SKS. Kemudian printf garis N. Ini berfungsi untuk memberikan space atau jarak antara data yang di atas dan data yang di bawah. Selanjutnya input data. Data semester 1. Yang pertama fisika dasar 1. KFD sama dengan input kehadiran dengan bobot penilaian 10%. PFD sama dengan input praktikum dengan bobot penilaian 10%. TFD sama dengan input tugas dengan bobot penilaian 20%. QFD sama dengan input kuis dengan bobot nilai 20%. USF sama dengan input UTS dengan bobot nilai 20%. UAS sama dengan input UAS dengan bobot penilaian 30%. Kemudian printf. Selanjutnya yang kedua, kimia dasar dan biologi umum. Kimia dasar dan biologi umum inputannya sama dengan inputan fisika dasar. Dan bobot penilaiannya juga sama. Yang keempat, kalkulus 1. KKI sama dengan input kehadiran dengan bobot nilai 10%. TKI sama dengan input tugas dengan bobot nilai 20%. UT1 sama dengan input UTS dengan bobot nilai 30%. UA1 sama dengan input UAS dengan bobot penilaian 40%. Di sini yang membedakan kalkulus 1 dengan fisika dasar, kimia dasar, dan biologi umum adalah di kalkulus 1 tidak ada input praktikum dan input kuis. Dan bobot penilaiannya juga berbeda. Selanjutnya yang kelima, bahasa Inggris, yang keenam Pancasila, yang ketujuh bahasa Indonesia, yang ke-8 agama 1. Ini sama inputannya dengan kalkulus 1 tadi. Selanjutnya proses. NAFD sama dengan KDF dikali 0,1 ditambah PDF dikali 0,1 ditambah TFD dikali 0,1 ditambah QFD dikali 0,2 ditambah USF dikali 0,2 ditambah UAF dikali 0,3. Di sini untuk mendapatkan nilai akhir dari setiap mata kuliah, kita mengalihkan dengan bobot penilaian. Misalnya KDF adalah kehadiran dengan bobot penilaian 10%, maka kita kalikan dengan 0,1. Begitulah selanjutnya. Kemudian kartu studi. Nama, NIM, jurusan, dosen PA, semester, dan jumlah SKS. Selanjutnya, if NAFD besar sama 80, maka fisika dasar sama dengan A dengan grade 4,00. Else if NAFD besar sama 75 dan NAFD kecil 80, maka fisika dasar sama dengan A- dengan grade 3,75. Else if NAFD besar sama 70 dan NAFD kecil 75, maka fisika dasar sama dengan B+ dengan grade 3,50. Selanjutnya, else if NAFD besar sama 65 dan NAFD kecil 30, maka fisika dasar sama dengan F dengan grade 3,00. Selanjutnya, NAFD besar sama
60 dan NAFD kecil 65, maka fisika dasar sama dengan B- dengan grade 2,75. Selanjutnya, else if NAFD besar sama 55 dan NAFD kecil 60, maka fisika dasar sama dengan C+ dengan grade 2,50. Else if NAFD besar sama 50 dan NAFD kecil 55 dengan fisika dasar sama dengan C grade 2. Else if NAFD besar sama 45 dan NAFD kecil 50, maka fisika dasar sama dengan D dengan grade 1,00. Kemudian else if NAFD kecil 40, maka fisika dasar sama dengan E dengan grade 0,0. Kemudian N. Selanjutnya kimia dasar dan mata kuliah selanjutnya seperti biologi umum, kalkulus 1 itu sama penulisannya dengan fisika dasar tadi. Oke, baik, yang terakhir itu adalah rumus untuk mencari IP sama dengan GF dikali 3 ditambah GD dikali 3 ditambah GB dikali 3 ditambah GK1 dikali 4 ditambah GG dikali 2 ditambah GP dikali 2 ditambah GN dikali 2 ditambah GA1 dikali 2 dibagi 21. Ini merupakan rumus untuk mencari IPK, yaitu dimana grade dari setiap mata kuliah dikali dengan SKS dan kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah SKS. Selanjutnya kita akan menjalankan program dari menghitung IPK ini. Baiklah, di sini saya telah menginputkan data. Yang pertama nama, NIM, jurusan, dosen PA, semester, dan jumlah SKS. Kemudian kita menginput data per mata kuliah, yaitu nilai-nilai dari kehadiran, praktikum, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Baiklah, hasil dari inputan tersebut yaitu kartu hasil studi, nama Azmi Azhara, NIM F1C220019, jurusan matematika, dosen pembimbing Cut Multahada SPD MPD, semester 1, jumlah SKS 21. Dengan fisika dasar A, kimia dasar Amin, biologi umum B+, kalkulus 1 B+, bahasa Inggris B, Pancasila B-, bahasa Indonesia B, dan agama B-. Selanjutnya IP sama dengan 3,36. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai visual data. Baiklah, pada skrip visualidata kami membuat grafik untuk 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana masing-masing program kami ambil random atau sembarang nilai yang bisa dimasukkan ke dalam program yang akan kami buat, dan akan menghasilkan sebuah grafik yang cantik dan unik tentunya. Melalui beberapa skrip yang kami pilih untuk menampilkan program menghitung IPK adalah contoh kasus yang dipilih. Sebelum masuk ke penjelasan skrip, saya ingin menegaskan kenapa kami memilih angka puluhan yang lebih kecil tidak nilai dari mata kuliahnya, misalnya kalkulus dengan nilai 80. Akan tetapi kami memasukkan nilai 10 ataupun min 10, karena dengan memilih nilai yang tinggi, maka grafik yang ingin ditampilkan akan tidak muncul garisnya, hanya muncul baganya saja. Tidak ada beberapa persentasenya atau titik garisnya dari grafik yang kami buat.
Oleh sebab itu, kami mengambil sembarang nilai, mengikuti panduan dari yang telah Ibu buat, dan beberapa kami kreasikan dengan pemikiran kami sendiri, sehingga menghasilkan 3 buah grafik dengan menggabungkan beberapa fungsi. Baiklah, selanjutnya skrip visualisasi data, CLC. Di SP pertama untuk semester 1, di SP kedua semester 2, dan di SP ketiga grafik 3. X sama dengan input masukan pilihan Anda. Suite X, case pertama. Untuk membuat grafik fungsi, case pertama dengan plot comment, kita cukup mendefinisikan salah satu sumbu yang dijadikan domain utama. Dalam ilmu matematika, fungsi didefinisikan dengan fx sama dengan y. Misalkan, dibuat grafik dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 dengan range x sama dengan min 20, 20. Untuk membuat formulasi fungsi pada MATLAB, dapat digunakan operasi aritmatika biasa dan operasi elemen by elemen matriks. Sehingga sintaks yang diperlukan X sama dengan min 20, titik 21, titik 0, titik 2, 20. Y sama dengan X pangkat 3, plot X, Y, grid on, X label sumbu X, Y label sumbu Y, dan titel grafik semester 1. Sehingga plot yang dihasilkan MATLAB secara umum ditampilkan dengan garis berwarna biru. Kita dapat menambah argumen untuk mengubahnya, serta memberikan penjelasan lain mengenai grafik yang dibuat. Selanjutnya, case 2. Plot tree atau plot tree 3 dimensi bertujuan untuk menggambarkan data dalam bidang 3 dimensi menggunakan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. MATLAB juga menyediakan perintah-perintah yang memudahkan kita dalam memplot data ke bentuk 3D. Plot tree X, Y, Z untuk memplot data berpasangan X, Y, dan Z dalam bidang 3D. Adapun sintaksnya yaitu X sama dengan linspace min 10, 10, 40, Y sama dengan X, Y sama dengan mesgrid X, Y, R sama dengan SQRT X kuadrat tambah Y kuadrat, R sama dengan sin R per R tambah EPS sub X, Y, Z, titel grafik semester 2. Sehingga plot yang dihasilkan MATLAB secara umum ditampilkan dengan grafik berbentuk 3D. Saya akan menjelaskan pada skrip bagian 3 atau pada case 3, di mana kami memulai dengan figur yang artinya ingin memanggil atau agak grafiknya akan muncul nanti pada case 3, di mana X sama dengan linspace yang artinya membuat vektor baris berisi titik 0,4,500 dan A sebagai output dari 0.5.2, 0.5.22. Artinya nilai 0 titik di sini sebagai poin dan titik 2 dotted untuk menghasilkan grafik dari nilai yang dicantumkan dari persamaan di atas, dan I sama dengan 1 yang berarti nilai dari I adalah 1. Lalu while adalah skrip dari perulangan. Nilai I lebih kecil sama dengan length A yang berarti untuk mengetahui fungsi dari vektor atau output pada A di atas. Setelah itu kita misalkan Y dengan A sebagai output dari I dikali poin pangkat 1 dibagi 2.
Dan pada plot berfungsi untuk mempresentasikan data sehingga lebih mudah untuk dilihat secara keseluruhan pada nilai X dan Y. Pada hold on untuk memunculkan hold dalam area plot di atas. Yang dimaksud adalah plot X, Y. Lalu nilai I sama dengan I tambah 1 yang berasal dari I di atas, I sama dengan 1. Dan N. Pada grid on sama juga untuk menampilkan grid pada plot di atas. Dan kami sengaja menggunakan E-nya 2 pada kasus yang dibuat. Maka grafik yang akan muncul ini dengan berwarna bervariasi. Jadi inilah adalah grafik pada case 3. Kalau kita memilih angka 3 pada skrip di atas. Sekianlah penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.